Olivia Cayati dengan NIM 1908304001, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4A dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pengumpulan kedua mengenai Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid Ibnu Tsabit ini tidak terlalu berbeda dengan pengumpulan Al-Quran yang pertama kali. Ada sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua yang dilakukan oleh Zaid Ibnu Tsabit ini pada periode Khalifah ketiga, yang mana yaitu Utsman bin Affan. Riwayat-riwayat ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yang mana yaitu yang pertama ada versi mayoritas dan yang kedua itu ada versi minoritas. Riwayat versi mayoritas ini merupakan yang paling tersebar luas serta paling diterima di kalangan umat Islam, yang mana riwayat ini muncul dengan berbagai literatur seperti hadis, kemudian tafsir Al-Quran, dan bahkan sampai karya-karya kesejarahan. Namun dari sisi eksternal, tingkat keabsahan riwayat yang paling berpengaruh ini tidak sebaik dalam masa pengumpulan pertama Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid Ibnu Tsabit pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, karena mata rantai periwayatannya ini berakhir dengan Anas ibnu Malik yang mana wafat pada tahun 711 Masehi. Kemudian ada versi minoritas. Namun versi minoritas ini tidak mendapat pengakuan secara luas, walaupun dari segi periwayatannya ini versi minoritas ini menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Diberitakan dalam riwayat versi mayoritas ini, pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan dalam komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Zaid Ibnu Tsabit, seorang Ansor yang masa mudanya ini aktif sebagai sekretaris Nabi serta mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Dalam komisi pengumpulan ini beliau mendapat tugas sebagai ketua. Anggota komisi lainnya itu ada Abdullah ibnu Al-Zubair, yang mana beliau berasal dari keluarga terpandang Mekah. Beliau juga terlibat dalam pertempuran-pertempuran sebagai serdadu dan terkenal dengan seseorang yang sangat religius. Kemudian juga ada Sa'id ibnu Al-As, yang mana beliau terlahir dari kalangan Bani Umayyah dan beliau dilahirkan beberapa hari setelah hijrah, yang mana Sa'id bin Al-As ini menggantikan posisi Walid bin Uqbah sebagai gubernur Kufah, yang mana masa pemerintahan Sa'id bin Al-As ini sampai menjelang akhir 34 Hijriah. Anggota komisi terakhir adalah Abdurrahman ibnu Al-Haris yang berasal dari keluarga Makhzum yang terkemuka di Mekah. Berbicara tentang komisi pengumpulan Al-Quran, terdapat riwayat-riwayat yang sangat beragam. Salah satunya itu ada riwayat yang mengatakan bahwasanya nama Sa'id ibnu Al-As ini telah hilang dari keanggotaan komisi karena kedudukannya sebagai gubernur Kufah, kemudian digantikan oleh Abdullah ibnu Abbas. Sementara dalam riwayat lain hanya disebutkan 2 orang yang mengerjakan kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman, yaitu Zaid ibnu Tsabit dan Sa'id ibnu Al-As. Tetapi menurut riwayat lain, Sa'id ibnu Al-As ini meninggal dunia pada pertempuran Yamuk pada tahun 14 Hijriah, sehingga keterlibatannya dalam komisi pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini jelas hanya rekayasa belakangan. Terlepas dari masalah komisi-komisi, terdapat perintah yang ditunjukkan kepada anggota komisi tersebut, di antaranya itu untuk menyalin
teks Al-Quran ke dalam bahasa suku Quraisy, dalam dialek maksudnya, yang mana diungkapkan pada versi mayoritas bahwasannya kitab suci itu diwahyukan dalam bahasa mereka. Tetapi suatu riwayat mengungkapkan ketika terjadi suatu perselisihan dalam anggota-anggota komisi tersebut, yang mana perselisihan itu terjadi karena suatu kata dalam surat Al-Baqarah ayat 248. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang telah selesai ditulis dan ke kota mana saja mushaf itu dikirimkan sangatlah beragam. Menurut pandangan yang diterima luas oleh kalangan umat muslim, satu Al-Quran disimpan di kota Madinah dan 3 salinannya ini dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Pendapat populer lainnya dipegang oleh penulis Itqan yang menyebut 5 eksemplar, yang mana 5 eksemplar ini kota Mekah masuk ke dalam jajaran 4 kota yang disebutkan, yang mana empat kota yang disebutkan ini ada kota Madinah, Kufah, Basra, dan Damaskus. Sementara Al-Zarqani mengemukakan bahwasanya mushaf-mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar, yang mana 5 eksemplarnya ini dikirim ke kota Mekah, Madinah, kemudian ada kota Basra, Damaskus, dan Kufah. Sementara 1 eksemplar lain itu disimpan oleh Khalifah Utsmani sendiri, yang mana kemudian nanti mushaf yang dipegang Khalifah Utsman ini dikenal sebagai Al-Imam atau mushaf induk. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat beragam mengenai berapa jumlah mushaf yang ditulis dan digandakan. Setelah penyebaran mushaf-mushaf Utsmani ke berbagai kota, mushaf-mushaf lainnya atau fragmen-fragmen Al-Quran yang lain itu dimusnahkan atas perintah Khalifah Utsman sendiri. Kemudian, pemusnahan mushaf-mushaf atau fragmen-fragmen Al-Quran yang non-Utsmani menurut sejumlah riwayat dilakukan dengan merobeknya khoroko atau sinonimnya itu mazako dan syako. Namun, hal ini tidak dapat dibenarkan seluruhnya karena robekan-robekan tersebut masih bisa disalahgunakan. Salinan-salinan mushaf Utsmani yang telah diedarkan ke kota-kota tersebut dalam kenyataannya tidak sempurna secara absolut, dan kenyataan itu diakui oleh sejumlah otoritas muslim yang awal. Mereka mengakui bahwasanya terdapat kekeliruan dalam salinan-salinan mushaf tersebut. Yang paling populer yaitu ada suatu riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika Khalifah Utsman bin Affan ini sedang memeriksa salah satu eksemplar yang selesai ditulis, dan beliau itu memeriksanya, kemudian beliau menemukan kekeliruan, kata-kata keliru. Namun beliau juga mengatakan bahwasanya kekeliruan itu, kata-kata yang keliru itu tidak usah diubah, tidak perlu diubah, karena orang-orang Arab juga dengan lisannya dapat mengubah kata-kata keliru itu. Varian-varian mushaf Utsmani, yang mana varian-varian mushaf Utsmani ini sampai pada tangan kita melalui karya Abu Ubaid yaitu Fadlail Quran dan juga karya Abu Amr Al-Dani. Kemudian dalam dua karya ini pada prinsipnya adalah saling menguatkan sehingga memperkuat derajat kepercayaan dalam kandungannya. Dalam surat Al-Baqarah ada 2 varian yang direkam. Yang pertama itu ada yang terdapat pada permulaan surat Al-Baqarah ayat 116, di mana mushaf Damaskus ini menyalin kata waqalu sebagaimana tertulis dalam mushaf-mushaf lain itu tanpa huruf waw, yaitu qalu. Karakteristik mushaf Utsmani, ada sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani ini sifatnya ijtihadi.
Al-Suyuti mengutip bahwasannya Khalifah Utsman ini mengumpulkan lembaran-lembaran atau suhuf Al-Quran dalam satu mushaf, yang mana mushaf ini diurutkan menurut tertib suratnya atau murotaban li suwarihi. Lebih jelas lagi dengan pendapat dari Al-Yaqubi yang mengungkapkan bahwasannya Khalifah Utsman ini mengumpulkan atau mengkodifikasikan Al-Quran serta menggabungkan surat-surat yang panjang dengan surat-surat yang panjang dan mengumpulkan surat-surat yang pendek dengan surat-surat yang pendek. Jumlah surat dalam Mushaf Utsmani ini keseluruhannya ada 114 surat, yang mana berada di tengah-tengah antara jumlah surat Mushaf Ubay dan jumlah surat dari Mushaf Ibnu Mas'ud. Jumlah surat dari Ubay ini ada 116 surat, dan jumlah surat dari Mushaf Ibnu Mas'ud kurang lebih ada 111 atau 112 surat. Surat-surat dalam mushaf ini dalam sejarah awal Islam dirujuk dengan nama-nama yang sangat beragam. Tidak jarang terdapat 2 nama untuk satu surat, dan dalam literatur Islam terdapat rujukan-rujukan untuk nama-nama lainnya, tetapi belakangan dibuang atau tidak terpakai lagi. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah kelompok hijaiyah, huruf hijaiyah, yang mana ketika dibacanya itu sebagai huruf-huruf yang terpisah atau huruf-huruf yang dapat berdiri sendiri, sebagaimana lazimnya para sarjana muslim menyebutkan nama-nama untuk merujuk kepada huruf-huruf tersebut dengan fawatih al-suwar atau pembuka-pembuka surat, yang mana contohnya itu seperti alif lam mim, kemudian ada alif lam ro, ada yasin, nun, dan sebagainya. Hadis dan integritas Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai kepada kita memberitakan bahwasanya eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya, serta material-material ekstra Quranik ini sebagian besar dikemukakan dalam bahasan yang panjang lebar oleh para ulama tentang nasi dan mansukh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan-kumpulan hadis qudsi yang sejak awal telah dipandang sebagai tidak merupakan bagian dari Al-Quran itu sendiri, sekalipun sumbernya itu sama-sama dari Tuhan, yang mana secara garis besarnya itu terdapat 3 kategori utama yang di dalamnya itu terdapat bahasan mengenai nasi dan mansukh. Di antaranya itu ada yang pertama, yaitu wahyu yang terhapus, baik hukum ataupun bacaannya di dalam mushaf, atau nas al-hukum wa al-tilawah. Kemudian yang kedua ada wahyu yang terhapus hanya hukumnya saja, sementara teks atau bacaannya itu masih terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada wahyu yang terhapus teks atau bacaannya saja, tetapi hukum-hukumnya itu masih berlaku. Dari ketiga kategori tersebut, hanya kategori yang pertama dan kategori yang terakhir yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah-masalah otentisitas dan integritas pada mushaf-mushaf yang ada di tangan kita sekarang ini. Di dalam dunia Islam ini sendiri munculnya rasa keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas Mushaf Utsmani, yang mana pada faktanya ini tidak dipijakan kepada kritik historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya, yang tetapi
lebih bertumpu kepada prasangka dogmatis atau etis. Mungkin cukup sekian pembahasan pemaparan materi dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.